Nggak langsung. Kalau di Malaysia kan buah turun, pelepah bawahnya, sampingnya atau manapun turun semua. Kalau di Indonesia tuh mungkin cuma satu, terus dia main cungkil gitu. Oh, dicungkil-cungkil. Nah, Janji buah jatuh janji saja. buah jatuh. Kalau Langsir atau tolak buah lebih mudah di Malaysia ya. Soalnya di Malaysia emang ada susahnya tapi lebih banyak mudahnya. Nah, sekarang saya tanya Mas lah. Kalau di sini itu manen satu hari bisa mendapatkan berapa tan rata-rata? Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Baik geng, di video kali ini saya akan sharing tentang dunia persawitan. Karena kemarin itu ada yang berkomentar ya, seperti di bawah ini. Nah, dia itu bilang suruh buatkan video tata cara kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia itu bagaimana. Oke geng, di sini saya jawab ya geng. Jadi saya tunjukkan dulu tempat kebun sawit di Malaysia geng, seperti ini. Ini ada sedikit bukit dan di sini itu sangatlah dirawat geng perkebunannya ya, apalagi soal rumput. Rumput ini diracun setiap 5 atau 6 bulan sekali. Jadi nggak ada ceritanya yang semak ya. Ini pokoknya lumayan tinggi. Nah, tata cara kerja di perkebunan sawit Malaysia itu kita harus manen sendiri. Kalau di perseorangan ya, kita ini tergantung kerjanya itu ikut siapa. Kalau saya kan ikut perseorangan, jadi semua itu harus dikerjakan sendiri. Mulai dari manen sawitnya itu seperti ini geng. Tuh, jadi sangatlah bersih ya. Oke, saya zoom ya. Nah, jadi nggak ada yang namanya istilah songgo. Bawahnya buah itu cuman ada pelepah 1 atau 2. Nah, begitu. Itu manennya ya. Yang kedua, susun pelepah. Susun pelepah seperti ini geng. Ini bekasnya ya. Nah, karena ini teresan, ini ada teresan geng, karena bukit ya. Ini teresan. Pelepahnya itu di bawahnya itu geng. Dan setiap jalan untuk kita manen itu ada pelepahnya seperti ini. Yang kedua itu cara nyusun pelepah seperti ini. Sebenarnya pelepah ini banyak sekali manfaatnya geng, cara susunan ya. Karena disusun seperti ini itu biar akarnya itu sejuk gitu loh geng. Jadi misal pun musim panas ya kan, musim panas itu masih mendapatkan kelembapan, jadi nggak terlalu kering begitu. Yang ketiga itu soal ngutip tandanan atau nolak langsir ya, ngangkat sawit. Nah, karena di sini bukit, jadi sekali motong dari sana atas bluk ya kan, jatuh sampai jalan, sudah sampai sini. Nah, ini seperti buahnya. Jadi seperti ini geng. Tangkainya juga harus dipotong, lalu taruhlah di tepi jalan. Sangatlah berbeda dengan di Indonesia geng. Di sini itu berapa pohon itu ya, tiga pohon sudah jalan lagi. Ini jalan, jadi lori itu masuk di sini. Bawahnya lagi tuh 1, 2, 3 pohon, 3 baris itu sudah jalan lagi geng itu. Nah, itu jalan ikut lori. Jadi sangatlah mudah manen sawit di Malaysia. Tata caranya ya seperti ini. Yang keempat itu tentang ngutip brondolan atau ngutip biji geng. Nah, seperti ini geng. Ini kalau ngutip bijinya ya pakai ini, lalu dimasukkan ke goni. Ini cuma digaruk-garuk seperti ini kan. Seret-seret tuh. Ya, meskipun campur sedikit ada sampah, tapi nggak masalah, nggak ada hal. Jadi bekerja itu sangatlah mudah, sangatlah membantu. Nah ya, kalau nolaknya itu pakai ini geng, pakai besi loading ya ini. Ini namanya besi loading. Kalau nolaknya tadi ya, atau langsirnya itu pakai ini. Lalu ngutip bijinya itu pakai ini ngutip bijinya. Dan sekali loading. Loading itu angkat buah sawit ke truk geng. Jadi di sini itu semua diborong, dikerjakan sendiri, mulai dari manen, terus langsir, terus
nyusun pelepah, ngutip biji, sekalian loading. Jadi semua itu dikerjakan sendiri. Di sini tuh jarang geng yang bergeng-geng seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan pemanen itu rata-rata 4, 5 orang, ada yang 6 orang, bahkan ada yang lebih. Namun sangatlah berbeda dengan yang ada di Malaysia. Di Malaysia sini satu orang. Saya pun satu orang. Nah, begini geng. Saya pun ada sahabat dari Indonesia, dari Medan. Di sana pun juga ada sawit ya. Saya pun heran, di sana ada sawit. Kenapa dia kok malah masuk ke Malaysia kerja di perkebunan kelapa sawit juga? Tentunya kan pasti ada sebabnya ya kan. Mungkin ya terutama tata cara manen sawit, dan yang kedua mungkin penukaran mata uang ringgit dan rupiah. Oke kan nggak usah berlama-lama, langsung kita tanya-tanya tata cara manen sawit di Indonesia itu apakah sama dengan yang ada di Malaysia. Itu orangnya geng. Halo bro. Halo bro. Mau tanya-tanya mas, boleh mas? Gini, tata cara manen sawit di Malaysia sama di Indonesia itu apa sangatlah berbeda? Berbeda bro. Menurut saya pribadi, menurut saya setiap orang berbeda-beda bro. Kalau tempat mas sana gimana? Kalau di tempat saya di Indonesia, khususnya di Sumatera ataupun di Medan, itu sistemnya main colong, bukan main colong ya, main curi buah gitu. Oh, curi buah itu? Curi buah itu macam contohnya itu dia cuman buang pelepah 1 atau 2 aja. Nggak Langsung. Kalau di Malaysia kan buah turun, pelepah bawahnya, sampingnya, kemana pun turun semua. Kalau di Indonesia tuh mungkin cuma 1, terus dia main cungkil gitu. Oh, dicungkil-cungkil. Janji buah jatuh saja. Janji buah jatuh. Kalau di sini kan bersih ya. Kalau di sini mungkin buah 1 bisa 3 atau 4 pelepah gitu. Jadi itu alasannya Mas itu bekerja di Malaysia sini ya. Iya, salah satunya itu. Selain itu perbedaannya apa lagi? Kalau masalah langsir atau nolak buah? Langsir atau tolak buah lebih mudah di Malaysia ya. Soalnya di Malaysia emang ada susahnya tapi lebih banyak mudahnya. Contohnya kayak bukit ini kan, tinggal main lempar-lempar udah sampai jalan tinggal susun. Oh. Kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia gimana? Pakai angkong, kalau nggak pakai angkong pakai kereta, pakai motor. Pakai motor. Berarti motor ada keranjangnya gitu. Berarti jauh jalannya. Oh, jauh Mas. Ada itu langsir itu sampai berapa pohon baru jumpa jalan? Nggak bisa. Banyak pohon, itu mungkin 1 hektar itu dikumpulkan jadi satu tempat. Wow. Itu namanya TPH. Kalau tempat saya itu namanya TPH. Mungkin nih kalau di Malaysia 1 lot dikumpulkan jadi satu tumpuk. Kalau di sini kan ini 1 lot, nanti sebentar di sini ada lagi. Jadi kan mudah, jangan gundung-gundungkan susun. Kalau di Indonesia enggak. Pakai angkong ataupun pakai motor. Kumpulkan jadi satu tempat. Oh, jadi pekerjanya tidak cukup 1 orang dong? Jarang yang 1 orang. Rata-rata berapa? 4 atau 5 orang. Wow, 4 sampai 5 orang ya. 4 atau 5 orang. Ada yang 3 juga. Tergantung lihat ancaknya lah berapa hektar. Nah, sekarang saya tanya Mas lah. Kalau di sini itu manen 1 hari bisa mendapatkan berapa tan rata-rata? Rata-rata kalau lagi tergantung badannya Mas. Kalau fit? Kalau lagi fit ya kadang 3, kadang 4. 3, 4 tan. Ya, penting dapat duit aja lah. Kadang 2 tan. 1 tan berapa sini ya? Ada berbeda-beda, ada yang 60, ada yang 70. Kalau pohon, kalau seperti ini, pohon ini? Ini rata-rata ini 70 Mas. 70 1 ton. 1 ton 70 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 210 ribu rupiah. Kalau dapat 3 ton berarti 200. Waduh, dekat 700 ribu loh, geng. Itu kalau lagi semangat. Kalau semangat. Kalau lagi males ya kayak gini lah. Nah, sekarang saya tanya di Indonesia. Kalau di Indonesia sana itu 1 hari bisa mendapatkan berapa ton setiap 1 geng orang itu? Bisa dapat 4 tan juga. 4 tan. 3 tan juga. 3 tan. Itu tapi berapa orang? Rata-rata 3 sampai 4 orang. Ada yang 5 orang juga. Tergantung gengnya berbeda-beda setiap orang geng. Kita bilang 4 orang sajalah. Kalau 1 hari mendapatkan 4 ton. Berarti 1 orang baru mendapatkan 1 ton dong? Kurang lebih seperti itu. Sana harganya berapa? Opahnya? Dulu zaman saya sebelum saya masuk sini itu kalau nggak salah 1 tan berapa ya?
80 apa 90 ribu. Waduh, jauh Kalau nggak banget. salah, dulu ya sebelum saya masuk sini. 2 Pantes tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu. Oh, ya belum lama lah, baru 2 tahun yang Kalau nggak lalu. salah segitu. Berarti patutlah banyak orang Medan, orang Sumatera yang merantau ke Malaysia sini pun sama-sama pekerja sawit ya. Sementara di sana pun juga ada. Kalau masalah buahnya, Mas? Wah, buahnya jauh beda, Mas. Lebih besar sini, lebih berat di sini. Buah soalnya di sini kan kayak ini. Ini baru dipupuk, ini mungkin baru 1 minggu yang lalu nih kalau nggak salah. Baru 2 minggu yang lalu baru dikasih pupuk juga ini. Sini pupuknya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali ya. Satu pohon pun 3 kilo kan? Kalau satu pohon kurang lebih 3 kilo, satu mangkok. Satu mangkok itu, waduh. Terus apa itu? Kalau masalah berondolan di Indonesia sana macam mana? Kalau di sana berondolan dikutip juga, cuman kalau di sana emang harus bersih, bener-bener bersih berondolan, nggak kayak di sini kan Pakai garuk itu ya? kayak garuk, kadang sampah pun ikut nggak masalah. Di sana harus bener-bener bersih. Kalau nggak itu kita dibawa ke ram itu ada potongan apanya, ada potongan juga kalau nggak salah. Kalau ada sampah-sampahnya juga. Berarti kalau ada sampah kilonya itu beratnya kilonya dipotong. beratnya kena potong juga. Waduh, sudah murah, susah lagi ya. Jadi di sana tuh rata-rata kok ngutip biji diambilin pakai tangan. Kalau di sini pakai garuk. Itu masukkan goni. kalau di sana kan ngutip biji itu hitungannya per bag atau sekali buah itu per tonnya? Sama, itu jadikan satu sama timbangan buah. Waduh. Kecuali ada orang yang jual berondolan sendiri, itu beda lagi. Maksudnya orang jual berondolan sendiri itu gimana, Mas? Ya mungkin ada dia Orang yang ngutip sendiri gitu. nyari biji di ladang orang terus dia jual sendiri. Oh ya Mas, terima kasih atas sharingnya Mas ya. Oke, sama-sama bosku. Nah, begitulah geng, pengakuan orang Sumatera di Medan. Alasannya dia itu bekerja ke Malaysia. Ternyata itu sangatlah beda jauh, berkali-kali lipat. Di sana 80 sampai 100 ribu per ton gaji atau upah para pekerja. Sementara di sini itu 70 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan 210 220 seperti itulah. Jadi kalau kamu mau masuk ke Malaysia sini silahkan, nggak masalah. Tapi saran saya masuklah dengan resmi, ikutlah PT yang terpercaya. Jangan cuma ikutin hawa nafsu. Di sana dengar di Malaysia gajinya tinggi, langsung kamu masuk di sini, wah itu jangan, karena beresiko. Ingat geng, di sini itu negara orang, bukan negara sendiri. Setiap negara itu mempunyai peraturan, nggak bisa dengan sesuka hati. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua geng ya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.